Militer Indonesia harus bersiap pada situasi terburuk, yakni perang. Indonesia selalu menyiapkan angkatan bersenjatanya untuk siaga menghadapi perang. Memang, angkatan bersenjata Indonesia didesain untuk menghadapi perang modern saat ini. Maka jangan heran bila beberapa tahun belakangan Indonesia berlatih perang bersama Amerika Serikat dan sekutu. Indonesia memerlukan kemampuan perang multidimensi, salah satunya perang cyber. Dewasa ini, militer di dunia mengembangkan kemampuan perang cyber atau electronic warfare secara masif. Rusia pada awal invasi Ukraina bisa menjadi contoh negara agresor yang menggunakan IW untuk menunjang serangan. IW, pasukan dirgantara Rusia, berhasil menembus pertahanan Ukraina secara cepat. Pasukan invasi Rusia juga mencakup pengerahan kemampuan electronic warfare tempur terbesar hingga saat ini. Sistem serangan elektronik dan umpan udara Rusia mengganggu dan membingungkan radar pertahanan udara Ukraina. Banyak di antaranya harus dimatikan dan direlokasi. Tapi seiring berjalannya waktu, Ukraina kembali menyusun kekuatan tempur dibantu NATO, terutama dari segi electronic warfare. NATO membantu Ukraina menjamming berbagai komunikasi pasukan Rusia sehingga musuh gagal mendapatkan superioritas udara. Terlepas dari gabungan serangan kinetik dan non-kinetik terhadap jaringan GBAD Ukraina, Angkatan Udara Ukraina berhasil mencegah VKS memperoleh superioritas udara. Padahal VKS punya keunggulan kuantitatif daripada Angkatan Udara Ukraina. Tapi IW Ukraina mencegah hal itu. IW seperti dijelaskan tadi digunakan mengacaukan komunikasi hingga sensor musuh. Berkat bantuan IW dari NATO, pasukan Rusia cuma mengandalkan walkie-talkie untuk komunikasi di lapangan. Kuno membatasi kemampuan manuvernya. Kurangnya perencanaan dan kesiapan ditambah dengan masalah pengadaan dan distribusi kunci enkripsi memaksa banyak unit untuk menggunakan radio genggam sipil dan telepon seluler dibandingkan radio taktis yang aman dan tahan jamming. Pasukan IW Ukraina mengeksploitasi kelemahan ini dengan menguping transmisi Rusia yang tidak terenkripsi, mengganggu komunikasi mereka, dan melakukan penargetan senjata jarak jauh. Apa yang dilakukan Ukraina harus ditiru Indonesia, sebab skenario negara asing yang menyerang Indonesia ialah menggunakan peperangan IW atau cyber terlebih dahulu. Baru setelahnya serangan udara dan serbuan amfibi melalui laut ke darat. Baru setelah itu pasukan pendaratan laut yang muncul, kira-kira itu skenario yang dibayangkan ke depan, jelas Gubernur Lemhanas Republik Indonesia Andi Wijayanto. Skenario tersebut mungkin terjadi, cuma Indonesia harus bisa memetakan militer negara mana yang punya pasukan marinir yang mampu melakukan operasi pendaratan amfibi dalam jumlah besar.